Di video kali ini kita akan membahas terkait cara mengatur uang untuk pemula. Karena memang mengatur uang itu memiliki level-levelnya tersendiri. Beberapa orang yang paham mengatur uang akan fokus untuk belajar investasi dan cara mengembangkan bisnis agar lebih baik. Tapi beberapa dari kita justru masih tidak paham bagaimana cara untuk mengatur uang yang kita miliki. Sehingga pengeluaran kita cenderung untuk tidak terkontrol, tabungan kita berada di tempat yang salah, dan pekerjaan kita juga tidak bisa berkembang. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengatur uang untuk kamu yang masih pemula. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu dengan tentu saja membuat anggaran. Jadi apa itu anggaran? Anggaran itu adalah pencatatan yang kamu lakukan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang kamu lakukan dan pemasukan-pemasukan yang kamu miliki. Jadi himpun semuanya sehingga kamu paham apa yang harus dilakukan ke depannya saat kamu berbelanja, menabung maupun menambah penghasilan kamu. Himpun semua dari sumber pendapatan yang kamu miliki. Kemudian kamu kalkulasikan sampai kamu menemukan jumlah pendapatan penuh yang kamu dapatkan selama 1 bulan. Begitupun terkait pengeluaran. Catatlah semua pengeluaran kamu dalam 1 bulan penuh sehingga kamu paham apakah pengeluaran yang kamu miliki ini lebih besar jumlahnya daripada pemasukan yang kamu dapatkan. Jika iya, berarti kamu sedang mengalami masalah ekonomi yang bisa membuat kamu miskin di masa depan. Karena seharusnya pengeluaran tidaklah lebih besar daripada pemasukan. Karena kekayaan memang adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Jika jarak antara pengeluaran yang kamu lakukan selama 1 bulan penuh berjarak sekitar 2 juta rupiah dari pemasukan yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh, berarti kekayaan kamu berjumlah 2 juta. Jadi, buatlah anggaran bulanan kamu, sehingga kamu paham apakah kamu harus menurunkan jumlah pengeluaran yang kamu miliki, atau kamu harus menambah penghasilan yang kamu dapatkan. Kemudian, cara mengatur uang untuk pemula yang kedua adalah dengan mencatat pengeluaran. Pengeluaran adalah hal yang harus kamu catat dengan detail saat kamu membuat anggaran tadi. Jangan sampai kamu menuliskan hal-hal yang terlalu bersifat besar, sampai kamu lupa pengeluaran-pengeluaran kecil yang kamu lakukan setiap harinya. Karena memang kebanyakan dari kita lebih menghabiskan uang pada pengeluaran kecil jika dibandingkan pengeluaran besar. Itu karena pengeluaran kecil biasanya kita sepelekan dan keluar dari perhatian kita, yang mana pada akhirnya membuat pengeluaran kecil ini menumpuk yang akan menguras isi dompet kita. Apalagi karena jumlahnya kecil, kita jadi merasa bahwa pengeluaran ini adalah pengeluaran yang ringan, sampai kita terbiasa untuk melakukannya secara rutin dan terus-menerus. Maka dari itu, catatlah semua pengeluaran kamu dalam bentuk apapun itu, mulai dari kebutuhan pokok kamu setiap hari, cemilan-cemilan yang kamu makan, kopi-kopi yang kamu beli, biaya nongkrong kamu setiap hari, sampai langganan atau layanan yang kamu bayarkan setiap bulan. Semua itu harus masuk ke dalam catatan pengeluaran kamu. Dengan begitu, kamu bisa memiliki kecenderungan untuk lebih berhemat ke depannya, atau lebih paham tentang pengeluaran mana yang harusnya kamu potong untuk meminimalisir pengeluaran yang terlalu berlebih. Kemudian cara mengatur uang untuk pemula yang ketiga adalah tentukan prioritas keuangan. Sebenarnya ada 2 jenis prioritas keuangan yang biasanya dimiliki oleh orang yang masih pemula dalam mengelola uang, seperti kita. Yaitu yang pertama adalah dalam memprioritaskan hutang, kemudian yang kedua adalah memprioritaskan tujuan keuangan. Untuk hutang, prioritaskanlah untuk membayar hutang dengan bunga yang paling tinggi, sehingga setelah hutang tersebut kamu lunasi, kamu akan merasa lebih ringan dalam menjalani hidup. Kemudian untuk tujuan keuangan, usahakan agar kamu membuat 2 jenis tujuan keuangan. Yang pertama itu adalah tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
dan kamu bisa mengatur keuangan kamu setelah membuat tujuan-tujuan keuangan ini. Misalnya tujuan keuangan kamu jangka panjang adalah membuat rumah, dan kemudian tujuan keuangan kamu jangka pendek adalah membeli smartphone misalnya. Atau mungkin kamu ingin berinvestasi di saham, itu terserah kamu. Intinya setelah kamu menentukan prioritas keuangan kamu, saat kamu baru mendapatkan gaji dari tempat kamu bekerja, usahakan agar kamu langsung mengalokasikan uang yang kamu dapatkan di tempat kamu bekerja pada prioritas keuangan kamu yang sudah kamu tentukan tadi. Misalnya kamu memiliki hutang, maka langsung kamu alokasikan sekian persen untuk membayar hutang. Begitupun dalam menabung untuk tujuan keuangan kamu di masa depan. Alokasikanlah langsung uang yang kamu dapatkan dari gaji yang kamu peroleh pada pekerjaan kamu. Tentu saja dengan presentasi yang sudah kamu tentukan sebelumnya, langsung di awal saat kamu gajian. Sehingga kamu hanya perlu fokus untuk mengelola uang sisa dari alokasi tersebut. Misalnya kamu mengalokasikan 2 juta dari gaji kamu untuk prioritas keuangan tadi. Dan taruhlah gaji yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh sejumlah 5 juta. Jadi kamu bisa mengatur atau mengelola keuangan kamu setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan kamu dengan bermodalkan uang sisa tabungan tadi atau uang sisa pembayaran hutang di awal tadi, yaitu berjumlah 3 juta rupiah. Ini akan membuat proses pengelolaan keuangan kamu menjadi lebih teratur, yang tentu saja akan meminimalisir, bahkan sangat meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu, karena kamu sudah mengalokasikan uang di awal waktu pada tempat yang jelas. Yang kamu hanya fokus untuk mengatur pengeluaran kamu pada sisa uang yang kamu sisihkan tadi. Kemudian cara mengatur uang untuk pemula yang keempat adalah hindari hutang konsumtif. Jadi apa itu hutang konsumtif? Hutang konsumtif adalah hutang di mana kamu mengonsumsi barang yang kamu hutangkan tersebut. Misalnya kamu berhutang untuk kebutuhan pokok, pulsa, kuota internet, ataupun untuk barang-barang elektronik yang kamu dapatkan dengan berhutang. Jadi bagi kamu yang masih pemula dalam mengatur uang, usahakan untuk menghindari hutang-hutang konsumtif ini. Karena hutang biasanya akan sangat menekan bagi kita, entah itu secara finansial maupun secara mental. Kalaupun kamu harus berhutang, usahakan untuk berhutang pada hal-hal yang bersifat produktif, seperti untuk membantu pekerjaan kamu. Tapi ya bagi pemula saya sarankan, jangan sekali-kali berhutang dengan jenis apapun itu, karena itu malah akan membuat kamu rugi, karena biasanya ada bunga di belakangnya. Kemudian cara mengatur uang untuk pemula yang kelima adalah tabung secara rutin. Jadi seperti yang kita bahas tadi, usahakan agar kamu memprioritaskan tabungan untuk tujuan-tujuan finansial kamu. Karena dengan begitu kamu akan lebih berpeluang besar untuk menyimpan uang lebih banyak daripada mengeluarkannya. Dan di sini saya sarankan untuk menabung secara rutin. Dan cara yang paling efektif untuk bisa menabung secara rutin setiap bulannya adalah dengan mentransfer langsung gaji yang kamu dapatkan dari rekening gaji kamu ke rekening tabungan kamu secara otomatis dengan persentase yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Misalnya kamu ingin menabung 2 juta dari 5 juta gaji kamu. Jadi saat kamu mendapatkan gaji, usahakan agar kamu langsung mentransfer gaji tersebut sejumlah 2 juta tadi ke rekening tabungan kamu dengan secara otomatis, agar kamu tidak harus melakukannya secara manual yang kadang membuat kita malas untuk menabung. Kemudian cara mengatur uang untuk pemula yang keenam adalah investasi. Jadi ada banyak sekali jenis investasi. Semua jenis orang dalam kalangan ekonomi apapun bisa berinvestasi. Bagi kamu yang hanya memiliki uang 1 juta, kamu bisa berinvestasi pada hewan ternak seperti ayam, bebek, dan kambing. Itu juga jenis dari investasi. Karena investasi adalah kamu menanam modal atau aset pada sesuatu yang berkemungkinan untuk memberikan untung pada kamu di masa depan. Jadi dengan definisi tersebut kamu bisa lebih fleksibel untuk menentukan investasi apa saja yang bisa kamu lakukan
dalam taraf ekonomi yang kamu miliki saat ini. Bagi kamu yang memiliki ekonomi yang sudah cukup tinggi, misalnya di atas 1 juta per bulan, kamu bisa mencoba untuk investasi di bidang saham, reksadana, dan sebagainya. Kemudian cara mengatur uang untuk pemula yang ketujuh adalah pelajari literasi keuangan. Jadi literasi keuangan sebenarnya sudah sangat mudah untuk diakses pada zaman modern ini. Kita hanya perlu untuk membeli buku yang relevan terkait keuangan, kemudian menonton podcast ataupun video-video YouTube terkait pelajaran tentang mengelola uang, investasi, dan sebagainya. Intinya jangan sekali-kali kamu menutup diri kamu soal pelajaran tentang uang. Karena semakin pintarnya kita tentang mengelola uang, kita akan semakin berpeluang besar untuk mendapatkan uang lebih banyak, mengelola uang lebih baik, dan mengeluarkan uang dengan lebih bijaksana. Apalagi kita yang memiliki ilmu lebih tentang uang bisa mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi jika kita melakukan sesuatu terhadap uang kita. Dan bagi kita yang beragama Islam, kita tentu saja bisa menghindari hukum-hukum yang tidak boleh tentang uang, terkait riba misalnya. Kemudian cara mengatur uang untuk pemula yang ke-8 adalah dengan review anggaran kamu secara berkala. Anggaran ini harus kita telaah dan kita evaluasi secara berkala setiap bulannya. Itu karena kita cenderung untuk memiliki pengeluaran yang berbeda-beda karena kita kadang membutuhkan hal-hal yang berbeda daripada bulan sebelumnya. Apalagi banyak sekali hal-hal yang tidak kita petakan yang bisa membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada anggaran yang sudah kita buat sebelumnya. Maka dari itu sangat penting untuk mengevaluasi pengeluaran yang sudah kita lakukan pada bulan sebelumnya, sehingga kita bisa memperbaiki beberapa pengeluaran yang kita tidak sangka-sangka ternyata kita butuhkan. Mungkin itu saja untuk video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.